Kak Tiga, ya Allah, bantuin aku terus nih. Aduh Kak Doni, makasih. Kak Tiga, makasih. Kak Doni, makasih. Muah, muah. Oke, assalamualaikum. Coret, coret, coret. Dikira itu video itu 1, 2, 3, 4 selesai di 5. Ternyata ada video ke-6 yang tidak bisa diupload ke YouTube karena tidak mendapatkan izin dari Kueni. Nah, ini permasalahannya. Kalau video 1 itu trending topik di YouTube mendapatkan peringkat yang pertama, luar biasa. Begitu juga video 2, 3, 4, 5 itu ada yang mendapatkan trending ke-1, ada juga yang trending ke-6 kalau tidak salah, paling rendah. Tapi paling tidak untuk mendapatkan trending topik di YouTube itu kan tidak mudah. Nah, ternyata terbukti dengan strategi pemasaran film itu sudah dilakukan oleh Amerika Serikat ketika film Kiamat tahun 2012 heboh di seluruh dunia sampai MUI di wilayah Indonesia saja ada beberapa organisasi di bawah MUI yang mengharamkan menonton film Kiamat 2012 seperti yang kita tonton di belakang ini. Gara-gara diharamkan, penasaran orang kan, mengapa sih ramalan kiamat tahun 2012 kok diharamkan untuk ditonton? Sejak saat itu gedung film benar-benar diserbu dan film tersebut menjadi trending pada saat itu. Itulah barangkali strategi untuk pemasaran film ala Amerika yang dilakukan oleh Harris. Dengan TikTok dipublikasikan Kueni menangis, Kueni marah, kemudian ada konflik, sehingga orang penasaran ingin tahu video trending pertama. Video itu luar biasa. Berikutnya ada lagi isu di TikTok, kemudian diramekan sehingga orang menunggu ada apa sih di film berikutnya. Nah, kali ini muncul lagi Harris di YouTube dengan live streamingnya. Biasanya kan di TikTok. Nah, sekarang itu Kueni-nya dibawa ke YouTube dan langsung dari malam itu mengadakan live streaming. Kita setiap jalan itu, hampir setiap kali kita jalan, dia itu kan sering diliatin banyak orang gitu. Sering diliatin orang Vietnam. Itu ada yang lihat, pokoknya jadi pusat perhatian lah di Vietnam gitu. Bahwa Kueni itu agamanya bukan Islam, tetapi dia itu tertarik mempergunakan hijab gara-gara sebelumnya itu bermain TikTok dengan orang lain yang tidak disebutkan namanya. Diduga itu adalah Sanud dan Papa Haddad diduga. Nah, dijelaskan itulah awal mulanya dia itu tertarik dengan hijab. Ya aku tahu ya, Bang, kalau AN ke Indo mau diajak main kemana? Gak tahu ya, mungkin ke Bali kali ya, Bali atau Yogyakarta. Ngomong atuh Tersanjung karena realitanya ketika pergi ke Vietnam saja, orang-orang Vietnam mengatakan bahwa Kueni itu kalau mempergunakan hijab tampak lebih cantik. Itu menurut pengakuan Kueni setelah dialog di live streaming YouTube tadi malam. Aku suka hijab. Oh, ya jadi intinya dia ngerasa nyaman dan ngerasa cantik aja pakai hijab gitu. Dan ya itu yang aku tangkap ya dari selama kita jalan-jalan. Aku juga nanya, kenapa sih kamu pakai hijab padahal dilepas juga nggak apa-apa, aku nggak akan maksain gitu. Jadi intinya publikasi bahwa video ke-6 karya Harris Kui kunjungan ke Vietnam itu tidak
akan tayang karena tidak memiliki izin dari Kueni. Diduga ini adalah strategi pemasaran biar orang penasaran. Nanti ketika banyak orang meminta, tolong dong diupload, kemudian banyak tuntutan, akhirnya nanti nego-nego dengan Kueni, akhirnya film itu tayang akan dahsyat lagi. Itu strategi pemasaran. Dan tadi malam juga sama, ternyata ada perbandingan antara siaran langsung live streaming di YouTube dengan TikTok beda. Kalau di YouTube itu tadi malam banyak gangguan, gambarnya tidak jelas, kadang-kadang buram, kadang-kadang jelas, kadang-kadang suaranya terputus-putus, dan masih banyak gangguan-gangguan lainnya seperti kita lihat di belakang ini. Rasanya tidak Kalau nyaman punya ditontonnya itu. Tambah-tambah Kueninya itu tidak seperti di TikTok langsung respon begitu dengan para penonton atau para netizen. Di sini hanya melihat terus saja menjawab komen di TikTok. Jadi tidak komunikasi dengan audien atau netizen dari YouTube itu. Ini barangkali perlu diketahui juga, ternyata Kueni itu memang bintangnya TikTok. Begitulah live streaming di YouTube, gambarnya kurang fokus dan suaranya kadang menghilang. Akhirnya mereka pindah ke TikTok. Ya beginilah, ini aku malam minggu guys, ngapain coba? Kita kali-kali lah, seringnya kan di TikTok, sekarang kita coba di YouTube gitu. Untuk mengenalkan juga, thank you. Ya, melihat tayangan-tayangan untuk menjawab komentar begitu, tampaknya tidak menarik, makanya banyak netizen yang bertanya, kalau memang tidak mau siaran langsung ya jangan tampil berdua dong, katanya begitu. Banyak reaksi-reaksi di YouTube itu, streaming itu, makanya sekarang disetting menjadi pribadi. Kemudian mengapa mengklarifikasi bahwa Kueni mempergunakan hijab itu bukan karena Haris? Ini juga pasti untuk mengklarifikasi karena selama ini dianggap Haris tidak bertanggung jawab. Sudah Kueni berhijab, belajar Al-Quran, membaca Fatihah, ayat-ayat pendek, menyanyikan lagu-lagu kasidah, gambus, sudah hafal begitu. Kok Harisnya tidak memberikan kepastian? Kapan ada kepastian? Karena Kueni kan sudah usia 23 tahun, untuk perempuan matang untuk pergi ke pelaminan. Tapi Haris tetap menganggap sebagai bestie. Tetapi digarisbawahi oleh Kueni, bestie tapi rindu gitu. Nah, tadi malam dikupas tuntas masalah agama Kueni juga yang bukan Islam, masalah hijab juga boleh dibuka, boleh tidak, karena itu hanya passion, tidak ada tekanan dari Haris sebab mempergunakan hijabnya itu sebelum kenal dengan Haris. Nah, karena di siaran live streaming YouTube itu banyak kendala, banyak netizen yang meminta untuk pindah ke TikTok seperti biasanya. Tentu saja Kueni sangat senang, akhirnya pindahlah ke TikTok. Tetapi tersendiri, Haris TikTok sendiri, Kueni juga acara sendiri, dan kelihatannya tidak ada janjian. Ketika Haris itu sedang live di TikTok, banyaklah komentar-komentar, Kueni dipanggil dong, Kueni juga sama sedang tayang gitu. Nah, seperti tayangan di belakang ini adalah Haris tersendiri, siaran tersendiri. Begitu juga Kueni juga dialog dengan orang lain. Dan untuk Kueni kalah terus sampai dipaksa, karena sudah 3 kali kalah, coret muka. Nah, akhirnya terpaksa dicoret muka ya, padahal sudah salam untuk pamitan. Kemudian klarifikasi tentang hijab, tentang ajaran agama yang dianut keluarga Kueni sudah diklarifikasi di YouTube-nya Haris Gabut, dan diulang juga di TikTok karena
informasi yang ada di streaming YouTube kan banyak gangguan tadi. Kedua guys, kedua. Mau balik gimana? Inilah persaingan internet Tiongkok dengan Eropa. Gara-gara Tiongkok diboikot, akhirnya kini memiliki internet tercepat dunia. TikTok lebih jernih dan sedikit gangguan saat streaming atau siaran langsung. YouTube diganti dengan Bilibili dan internetnya juga berbeda. Cina atau Tiongkok itu memiliki internet tersendiri karena pemboikotan Eropa pada saat itu. Dan hasilnya sekarang ternyata yang namanya senjata untuk bisa menembus drone, untuk menembus kubah besinya Israel itu tidak bisa ditembus oleh senjata rudal manapun juga, kecuali oleh rudal buatan Cina atau rudal Iran. Karena apa? Karena internetnya berbeda. Begitu juga dengan TikTok dan YouTube kan beda. TikTok itu gambarnya jelas, suaranya juga jernih dibanding dengan siaran live streaming YouTube. Karena memang kecepatan tercepat internet di dunia itu dimiliki oleh internet Cina yang tentu jaringannya juga berbeda akibat persaingan tadi. Walaupun kita berbicara tentang Harris Kui dengan Kueni, tetapi tidak bisa dilepaskan dari persaingan globalisasi. Salah satu diantaranya adalah internet. Ya ujungnya itu dia, makanya hati-hati ujung gas, kerja keras. Hati-hati, ayo, hati, awas. Ternyata Kueni itu lebih nyaman berada di TikTok daripada di YouTube. Karena apa? Di TikTok itu ada GIF, kemudian ada PK, ya, dialog langsung. Sementara di YouTube tidak. Harris mengatakan ternyata GIF di YouTube juga ada namanya yang berbeda, begitu, tetapi tidak populer. Makanya tampak tidak menarik di situ, mukanya juga tidak ramah untuk Kueni itu pada saat di YouTube. Begitu muncul di TikTok, luar biasa, nyanyi-nyanyi, paras mukanya juga banyak senyum. Hatinya karena memang dia artis TikTok. Begitu juga Harris, begitu muncul di TikTok terbawa arus oleh teman PK-nya itu sampai turun dari kursi, menari-nari, ilmu tenaga dalam dia keluarkan. Dan pertamanya itu Harris itu menganggap lawannya itu tidak seimbang sampai dia mengatakan, "Hey netizen, mengapa kita bisa kalah sama orang yang tidak jelas seperti ini?" Ini tampaknya kesalahan fatal Harris merendahkan orang tersebut. Sebelah sikat. Dia ngajak taruh. Tampaknya Harris Kui terbawa arus permainan PK dengan gerakan tenaga dalam setelah kalah di awal permainan. Namun di akhir permainan bisa menang, walau Harris napasnya tersengal-sengal. Bisa masa? Kami kena usir di sini. Detik-detik terakhir, asalnya Harris unggul terus. Begitu di akhir, lah kok bisa jadi kalah? Kagetlah Harris. Ternyata tidak boleh merendahkan siapapun juga. Harris lupa itu. Akhirnya di gelombang kedua, ternyata Harris merendah dan menang. Itulah barangkali salah satu contoh gaya Harris yang biasanya rendah hati, kadang-kadang lupa. Dan setelah Benarkah lupa, ada 20 dia pohon memperbaiki kelapa yang berada diri di dan halaman akhirnya menang kembali. Karena Harris terus-terusan meminta Kueni agar senyum dan meladeni netizen YouTube-nya Harris Kai atau Harris Kui, akhirnya ya Kueni meladeni sesuai dengan permintaan Harris Kui itu. Tapi Kueni hanya menyampaikan pesan, tolong dong dicatat atau dibuka TikToknya Kueni. Akhirnya Harris Kui menunjukkan di HP-nya,
tolong inilah akunnya TikToknya Kueni begitu. Karena error terus di live streaming YouTube itu, ketika pindah ke TikTok terjadilah pertemuan yang luar biasa. Tetap bercerita bahwa film yang ke-6 kunjungan Harris Kui ke Vietnam itu tidak ditayangkan di YouTube karena tidak mendapatkan izin dari Kueni. Tapi Kueninya tidak ditanya, hanya mendengarkan saja, nggak tahu Kueni ngerti atau tidak. Ini sebenarnya strategi pasar supaya para netizen itu penasaran. Mengapa sih, atau nanti merayu-rayu gimana caranya supaya Kueni mengizinkan, sehingga ketika di-upload meledak trending nomor 1 lagi di YouTube. Semua orang tentu banyak menduga yang berbeda ya. Di antaranya banyak yang mengatakan bahwa Harris itu adalah punya strategi pasar seperti itu. Secara tidak disengaja, Harris itu membuka PK. Begitu muncul, ternyata wanita Cina berkecapi. Dan Harris itu ketakutan kalau ketemu dengan orang namanya itu Ruyi ya. Namanya itu Ruyi yang selalu ada kecapi di depannya. Kalau PK dengan dia selalu kalah. Dan kalahnya jauh sekali. Makanya ketika ditantang oleh Ruyi itu untuk PK, pura-pura Harris ke netizen. Netizen katanya, teman-teman gimana nih, mau gas apa enggak? Bilang begitu. Ternyata banyak yang mengatakan gas, ada yang mengatakan enggak, padahal banyak yang mengatakan gas begitu. Tetapi Harris bilang ke Ruyi itu, karena netizen itu ada dan If I lose the game, I play a song for you Siapa play and your family. 能听懂吗？他 if you lose, guys, gimana guys? Wait. Guys, gimana? Gas nggak ini guys? No. Wait. Gimana ini teman-teman? Gas jangan. Kuma, No. did you have any favorite song? Kuma, Ini gas jangan nih. Bilang banyak yang gas, banyak yang no. thank you Gimana? Max, thank you Kuma, thank you. 谢谢我们王哥。 Dia kuat, emang kuat sih. bertemu di TikTok. Setelah ketemu dengan Jenny, barulah diungkap oleh Kueni. Saya udah tahu katanya siapa saja tadi yang sudah dialog PK dengan Harris Kui. Harris Kui kelabakan karena memang kenyataannya beberapa wanita cantik itu muncul di TikTok untuk PK. Nah, akhirnya dipanggil lah oleh Kueni orang-orang tersebut. Ini awal cerita yang kelihatannya membuat resah para netizen juga. Kenapa? Ketika datang beberapa wanita yang dipanggil oleh Kueni untuk berpasang-pasangan mengadakan PK antara Kueni dengan Harris, dan mereka berdua dari wanita-wanita cantik yang sengaja dipanggil oleh Kueni, karena Harris itu tidak berani kalau memanggil wanita di dalam TikToknya itu karena selalu dicemburui oleh Kueni. Harusnya Harris juga peka, mengapa sih Kueni begitu cemburu begitu. Tetapi ya Harris pura-pura tidak tahu saja, malah sekarang mengklarifikasi mengapa tidak segera meminang Kueni. Alasannya bahasa yang berbeda itu belum tahu sama tahu, takutnya ada pesan-pesan yang tidak sampai sehingga mengakibatkan konflik di belakang layar nanti. Oleh sebab itu tidak buru-buru, kita jalani saja dulu begitu kata Harris. Sementara Kueni sudah mengatakan Harris itu adalah suami. Sampai netizen juga bengong karena seolah-olah keceplosan, suami saya itu
Tuh kata Kueni itu. Akhirnya semuanya pada bengong. Hah, suami ketahuan, bocor. Ternyata kamu sudah nikah. Begitu. Akhirnya diklarifikasi. Musuh CN guys, musuh CN guys. Thank you so much for the live. Guys, Aku please siap-siap dimarahin EN habis ini guys. Aku siap-siap dimarahin EN guys habis ini guys. Satu round, iya siap, satu round. One round. my top one, top two. Please watch support my life. No. Thank you. You've reached level 13. Gambaran mengapa Harry sekarang mengklarifikasi bahwa hijab yang digunakan oleh Kueni itu bukan atas dasar permintaan Harry. Kenapa diklarifikasi? Supaya tidak ada lagi tuntutan atau netizen yang mempermasalahkan bahwa Harry telah melakukan pelanggaran atau telah melukai hati Kueni. Kueni langsung kabur ketika berpasangan dengan wanita-wanita cantik yang dia panggil sendiri, malah Kueni yang kabur. Kenapa kok bisa begitu? Gara-garanya Harris dialog bertanya kepada pasangan tadi meninggalkan Kueni, sehingga Kueni hanya menyaksikan saja. Padahal Harris bertanyanya bagus. Apakah bisa kita masuk dengan server PK dengan orang-orang asing begitu, karena setiap manggil orang Indonesia lagi, orang Asia begitu. Apa jawab rekan-rekan partnernya itu? Karena kita servernya server Indonesia. Kalau kita ingin PK dengan orang-orang bule harus daftar katanya dengan server mereka. Nah, ini saya catat di sini. Harris Kui bertanya, server Indonesia bang, jawabnya. Jadi kita susah untuk mendatangkan orang-orang bule. Coba official TikTok minta server luar negeri, katanya begitu. Nah itu dialog-dialog seperti itu sedang berlangsung. EN bengong aja, merasa dicuekin. Karena apa? Karena Harris itu termotivasi untuk bisa berdialog di TikTok itu dengan orang-orang bule. Akhirnya EN kabur karena merasa terisolir, merasa tersaingi. Padahal Harris itu sedang menggali informasi. Sementara EN sensitif. Orang sama Jenny aja yang negro itu dia cemburu. Sebelum mengenal Harris Kui, ada seseorang memperkenalkan hijab ke Kueni di TikTok. Bukan diminta Harris Kui. Jadi ketika dia nyoba-nyoba pakai hijab, karena video ke-6 kunjungan Harris ke Vietnam itu tidak diizinkan diupload ke YouTube oleh Kueni, maka disampaikanlah informasi baru bahwa saya akan kembali ke Omet TV. Begitu kata Harris. Jadi nanti Harris akan membuat karya di Omet TV seperti semula. Jadi hacker internasional, kurang lebih seperti itu. Karena pola yang sekarang ini seperti bikin naki itu bukan gayanya Harry sebenarnya, tapi dahsyat, penontonnya luar biasa dan tertarik. Tapi sayang, film atau video ke-6-nya tidak boleh tayang oleh Kueni. Has recently been hacking the site called Omi TV is actually a child. Omi TV is one of the sites where a hacker who calls himself Harris Kui is hiding Harris Kui! strangers on the site. He called himself Bojel Kamatian, but his Kueni yakin ini adalah strategi pasar biar ada tuntutan dari netizen, kurang lebih kan begitu. Kesimpulan dari konten ini, yang pertama, streaming YouTube kalah oleh TikTok. Kedua, EN tidak nyaman, inginnya ada di TikTok saja, tidak mau live streaming di YouTube. Yang ketiga, Harris ingin kembali ke Omet TV karena tidak diizinkan oleh Kueni mengupload video yang ke-6, dan itu sudah hasil dialog. Kalau saya sih terserah EN katanya. Kalau tidak diizinkan ya sudah, tidak diupload. Begitu. Makanya Harris mengatakan saya akan kembali bekerja
di Ome TV seperti biasa dan mungkin jarang muncul di TikTok, gitu kata Harris Kui. Kemudian keunggulan di TikTok itu ada PK dan ada GIF, sementara di YouTube tidak. Keunggulan internet Cina diantaranya rudal bisa tembus kubah besi Israel, senjata Iran juga bisa meluluh lantakan kubah besinya Israel karena internetnya berbeda. Berikutnya, di Cina tidak ada YouTube, yang ada itu Bilibili. Dan karya Harris Kui juga muncul di Bilibili tanpa izin dari Harris Kui. Hijab yang dikenakan oleh Kui ini bukan atas permintaan Harris. Dan Harris sudah mengklarifikasi, ketika nanti Harris itu tidak jadi berpasangan sampai ke jenjang pernikahan, tidak ada netizen yang menyalahkan bahwa Harris sudah melukai, di mana Kueni memakai hijab, mempelajari Al-Quran, dan dia di video belakang ini sudah siap login katanya. Nah, ini dia mengatakan, tapi saya sekarang lagi jomblo. Kalau tidak jomblo, saya siap untuk mempergunakan hijab dan login masuk Islam. Begitu kata Kueni kepada Ustadz yang ada di layar ini. Nah, tapi sayang sekarang saya lagi jomblo. Itu yang ditembak sebenarnya Harris. Kemudian berikutnya Harris Kui mulai tidak panik lagi dengan pernyataan apapun dari EN. Dia sekarang sudah menemukan dirinya sendiri. Berita Kinoy yang tanggal 7 katanya ke Bandung mau ketemu dengan Kiai Jujun dari UIN dan akan mengunjungi pesantren Kiai Jujun, dan penginapannya juga disediakan oleh Papa Haddad. Katanya mau ketemu dengan Pudidi, mau ketemu dengan Sanud, banyak di situ jumpa pen. Sayangnya hari ini belum ada berita tentang itu, cari di TikTok juga tidak muncul. Beda dengan Harris waktu pergi ke Vietnam. Perjalanan di sana sampai nginep di kandang ayam, diisukannya seperti itu ya kan. Kemudian digigit tangannya, benar digigit tangannya Harris itu oleh Kueni, dan itu disiaran langsung TikTok. Itu bikin heboh. Begitu Harris pulang dari Vietnam ke Indonesia, semua sedang menunggu kapan sih videonya muncul, kapan sih videonya muncul. 5 video yang dibuat Harris begitu trending topik di YouTube. Begitu yang ke-6 sekarang diulur. Alasannya tidak mendapatkan restu dari Kueni. Yakin ini hanya menunggu waktu saja. Itu saja barangkali untuk kesimpulan dari konten berikut ini. Demikian